kalau dia lagi ngetik nih, gitu kan, terus tiba-tiba kan pakai PC itu gitu kan, yang gede-gede gitu, terus dia gini ngambil sabun Lifebuoy baru gitu kan, yang belum pernah dipakai, terus dicium. Terus gue nanya, Mas, buat apa itu? Harum bro, katanya. Harum men, katanya gitu. Gue bilang, wah kacau nih orang. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di sini. Kita kembali lagi sambil ngobrol-ngobrol di luar hujan, sambil ngopi kali enak ya, sambil ngopi enak. Kita terusin cerita tentang kemarin amuba. Ini bagian keduanya tentang ingatan memori, tentang sekretariat. Dulu sekretariat kita ada di samping masjid ya, dan itu ngebrong banget tuh. Sekretariat kita tuh dulu ngebrong ya. Pokoknya orang malas datang ke situ gitu. Dulu sekretariat itu sangat sepi gitu. Kita tuh cuma dikasih meja satu dan bangku lipat 2. Pas awal-awal Join datang tuh kita udah mulai nempatin sekretariat itu, dan kita mulai proses set gitu. Nah, di antara proses set ini kita mengadakan festival teater gitu. Festival teater yang waktu itu Teater Amuba ngadain. Nah, Teater Amuba ngadain festival teater itu ada hal menarik dari cerita di belakang layar pembuatan festival teater ya. Dari gua ngejual TV untuk dana awal festival, terus jadi kalau lo pengen tahu ada nama pocong, ada wedus, ya, Supri Panik gitu ya, itu mulainya dari situ gitu. Jadi suatu hari ketika mau buka festival itu kan butuh proposal segala macem. Kita banyak yang nginep, mulai banyak yang nginep tuh, gua, Komeng, Ado, Supri. Terus pagi-pagi biasanya anak-anak cewek itu bawa makanan gitu buat kita nih di sekretariat. Bawa makanan, terus dikasih kopi yang enak-enak lah pokoknya. Buat kita tuh waktu itu enak. Nasi goreng bikinan nggak ada rasanya juga enak, soalnya kita nggak pernah pulang gitu. Jadi di sekretariat aja gitu. Nah, pas lagi enak-enak begitu, suatu hari nih, kalau nggak salah Sari itu nemuin anak kucing gitu. Nemuin anak kucing kecil yang lucu banget ya, umur seminggu 2 minggu lah gitu. Terus dibawa di sekretariat gitu, ditaruh di dalam sekretariat, tidur di dalam sekretariat apa segala macem. Terus tiap pagi sekarang itu kucingnya dikasih makan susu, dikasih roti, dan anak-anak lupa, udah nggak ada yang dikasih makan lagi, nggak ada yang dibawain nasi goreng, nggak ada yang dulu tuh dibawain omelet gitu. Nah, anak-anak cewek itu terfokus pada anak kucing yang ditaruh di sekretariat gitu. Nah, saking keselnya Supri itu sempat ngusir anak kucing itu gitu. Terus sana jangan. Terus dicariin, besokannya diomelin namanya gitu, anak kucing. Terus saking keselnya anak kita lupa ya, karena kan tiap malam tuh begadang gitu. Dulu yang jago komputer tuh Mas Ado gitu, dan Mas Ado itu kuat begadang buat ngetik proposal. Kuncinya cuma satu, apa itu? Sabun Lifebuoy. Jadi sabun Lifebuoy itu kayak narkoba buat Mas Ado gitu. Jadi kalau dia lagi ngetik nih, gitu kan, terus tiba-tiba kan pakai PC itu gitu kan, yang gede-gede gitu. Terus dia gini ngambil sabun Lifebuoy baru gitu kan, yang belum pernah dipakai, terus dicium. Terus gue nanya, Mas, buat apa itu? Harum bro, katanya. Harum men, katanya gitu. Gue bilang, wah kacau nih orang. Nah, narkobanya sabun Lifebuoy, sama aja mengelem. Jadi dia tuh terangsang sama bau sabun yang baru. Jadi kalau sabun itu udah nggak wangi, dibuang gitu. Jadi ntar sabunnya baru lagi gitu. Dia beli baru, sabun itu cuma khusus buat
hirup-hirup gitu wangi gitu. Nah itu kekuatan dia yang membuat dia bisa begadang bikin proposal, revisi bikin proposal, dan anak-anak dikasih makan dia enggak gitu. Dia cuek aja selama masih ada sabun. Nah semenjak ada kucing itu anak-anak nggak pernah lagi dikasih makan, dan akhirnya anak-anak protes. Dan selain bangku dan meja satu itu, kita dikasih whiteboard satu. Nah kita tuh semua jadi satu malam saking kita mungkin pada kelaparan nggak makan gitu ya, kita tuh kan ada apa namanya, kayak dulu kertas lah atau karton apa segala macem kan gitu. Itu saking keselnya kita demo sama anak-anak cewek, kamu yang biasa tiap pagi bawain makanan, sekarang malah lebih memperhatikan kucing gitu. Nah ketika kita demo itu gua jadi di whiteboard itu digambar seekor anak kucing gitu ya, terus sedang ditakut-takutin sama wedus itu sama wedus ditakut-takutin, terus hahaha gitu, ada orang ketawa gitu, terus gue jadi pocong-pocongan gitu nakut-nakutin si kucing itu gitu. Terus di mana, di tembok-tembok sekretariat itu apa namanya, ditulisin gitu pakai apa namanya, pakai spidol gitu, terus pakai kertas karton gitu, kami lebih butuh makan dibanding kucing, berikan kami makanan yang lain, berikan kami asupan gizi yang layak. Intinya kira-kira begitu. Dan kita semua mendemo anak perempuan itu gara-gara anak kucing. Anak perempuan itu tiba-tiba kasih sayangnya berpindah kepada anak kucing itu gitu. Jadi akhirnya sebel, lama-lama udah dibuang berapa kali, diomelin sama Sari, namanya. Akhirnya anak kucing itu satu malam kita pindahin keluar gerbang. Sampai akhirnya pagi-pagi itu berantem gitu karena anak kucingnya mau dikasih makan nggak ada. Akhirnya lu bayangin dulu susu ultra itu kan lumayan mewah gitu sama roti, dan itu dikasih buat anak kucing dan kita nggak kebagian. Ada hal yang menarik dari perjalanan ketika habis festival kita menang, terus ada lagi tuh festival di namanya apa gitu antar kampus gitu di Taman Ismail Marzuki gitu. Kita mentas tuh kalau nggak salah malam gitu ya, atau sore jam 4 jam 5 gitu. Intinya sebelum mentas itu Komeng itu kan religius ya, bagus religius, mau sholat gitu, belum make up, mau sholat gitu. Terus mungkin karena kamar mandinya di apa namanya dipakai gitu, dia nggak sabar, maka dia ngambil wudhu di wastafel, ya kan, tangan, muka, segala macam lancar. Nah, kaki dinaikin lah ke wastafel, prak, wastafelnya jebol, nimpa kakinya yang satu lagi. Dan itu wastafel tim itu jebol gitu sama Komeng gara-gara buat ambil air wudhu. Nah katanya mau dibawa ke rumah sakit, terus kata Komeng jangan. Komeng itu kan dinas kayak itu, pemimpin gombal dan dongok gitu ya. Akhirnya coba lu jalannya dari awal itu, Join itu selalu ngasih tafsiran gini, coba lu jalannya agak jinjit ya gitu, jinjit gitu, dan itu nggak pernah masuk gitu. Dan begitu habis dan pas mentas di tim itu, Komeng jadi adegannya bener-bener jinjit sambil bawa tongkat ini kayak tongkat, wah kayak Gandalf gitu kan, rambutnya gondrong gitu kayak Gandalf, wah terus jinjit kata Join. Oke tuh actingnya oke katanya, actingnya masuk, keren banget gitu. Padahal itu habis kecelakaan dan itu nyerinya minta ampun, mau dibawa ke rumah sakit nggak keburu, takut mentasan dimulai, akhirnya cuma dibalut doang pakai perban, terus habis mentas pingsan dibawa ke rumah sakit gitu. Setelah itu berapa kali ya mentas ya, di GRJB, terus di kebon jahe di pusat waktu itu karena final itu muter gitu ya, terus di tim di kampus dan di kampus juga gitu, pementasan pertama gitu. Jadi dulu itu sangat
sebelum set main itu sempet sempet mentas sekali gitu, dan itu untuk mencari penonton tuh sangat sulit, penonton teater, karena lingkungan belum mendukung gitu. Dan gue ingat banget waktu itu gue main tuh judulnya apa ya, pokoknya naskahnya digarap sama Hesti, yang diakui Hesti itu sebagai naskah sendiri, dan setelah gue perkuplak itu ternyata naskahnya judulnya Pelajaran-pelajaran karya Bakdi Sumanto. Halo Hesti. Kayak do you remember that? Jadi gue waktu itu berperan jadi apa gitu, terus gue mencoba jadi Gus Dur, itu pertama kali peran gue gitu. Jadi gue jadi presiden lah gitu atau apalah konsepnya gitu, terus gue ngikutin kayak Gus, dan semua penonton itu ketika mau nonton itu dipanggilin, mau nonton teater nggak, dan itu dikasih snack gitu. Jadi bukan penonton yang bayar, tapi kita nih panitia anak-anak teater mau mentas itu dipanggilin, mau nonton nggak, dan itu mau nonton dikasih snack yang isinya ya sama kayak sekarang, apa segala macam, terus sama apa aqua gelas gitu, dan di plastik. Jadi lu nonton deh, nonton dong gitu, dan itu dikasih snack nonton. Gila ya, nggak nyangka sampai amuba segede itu dulu, sampai segede sekarang. Karena dulu mencari orang mau nonton aja itu sulit gitu, karena ya dulu lingkungannya belum terbiasa dengan yang namanya teater. Parodi mungkin komedi ya, tapi kalau teater yang sungguh-sungguh teater itu belum pernah gitu. Jadi perjuangan teman-teman untuk membangun amuba dari awal itu emang berat ya, terutama dulu tuh gedung pertunjukannya tuh tahu sendiri, di aula itu tinggi, menggema, dan rata-rata kan gede banget, dan kita harus biasanya menutup setengah. Jadi konsepnya ditutup setengah buat penonton, dan itu pun dengan penonton setengah itu pun 500 orang tuh sudah masuk. Anak teater dulu masuk itu bukan karena dia pengen seneng teater, enggak, karena dia bermasalah sama orang tuanya, kabur dari rumah, nggak punya tujuan kemana-mana, main di sekret, diseret sama orang, diajak main gegitaran, diajak ngopi, ngerokok, akhirnya nggak pulang, tiba-tiba 3 bulan di situ nggak pulang. Iya kan, Bi? Tak Aryo, lu tanya Aryo kalau nggak percaya, ya. Apalagi rumah diceger gitu, sangat susah untuk pulang, apalagi ketika udah ngambek. Nah, biasanya tempat kita kalau udah lapar banget, kita cari korban yang rumahnya deket. Siapa itu? Ricky atau Rick. Malam-malam kita ke rumahnya, nemu nasi sama digorengin telur satu, waduh, nikmatnya minta ampun. Nikmatnya minta ampun, men. Gitu. Jadi ya gitu cerita. Masih banyak cerita yang lain, tapi akan gue lanjutin setelah ini. Di belakang masih hujan, dan gue sengaja bikin ini hujan biar kayak Tara ya gitu. Hujan dulu gitu. Oke ya, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua sehat selalu, dan ciao.